Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini sedang mengikuti renungan saat teduh dari GPD Mahanaim. Mari kita awali untuk renungan saat teduh ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan hari ini buat kami. Kami percaya Tuhan, kami berada dalam rancangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami mau melakukan bersama dengan Engkau. Biarlah firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Iman kami tetap berharap dan bersandar kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saat teduh kita, saya beri judul tentang keluar dari bayang masa lalu. Bapak Ibu, kehidupan masa lalu itu, kehidupan masa lalu yang buruk atau keadaan-keadaan kehidupan masa lalu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seringkali itu membayangi kehidupan kita saat ini. Bahkan kegagalan-kegagalan di masa yang lalu itu seringkali kita kaitkan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, hal ini yang mungkin sekarang kita alami dalam kehidupan kita, di mana tidak tercapainya cita-cita, di mana kita mengalami pekerjaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan di mana usaha kita mengalami kebangkrutan atau jatuh bangun. Nah, semua hal ini, kejadian-kejadian dan banyak hal yang lain, kejadian yang kita alami, seringkali hal itu kita kaitkan dengan kehidupan kita pada masa yang lalu. Saudaraku, saya mau ingatkan, saya mau katakan bahwa masa lalu yang buruk atau kehidupan masa lalu yang tidak seperti yang kita harapkan, itu tidak membuat orang atau seseorang akan memiliki masa depan yang suram. Sekali lagi, masa lalu yang buruk tidak akan membuat orang memiliki masa depan yang suram. Tetapi dengan orang itu bekerja keras, dengan orang itu berusaha, dan terlebih lagi ketika dia beriman kepada Tuhan, saya percaya pasti kita akan meraih hal yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita dilahirkan dari keluarga yang mengalami broken home, atau mungkin kita dilahirkan di mana keluarga tidak menginginkan untuk kita lahir. Bahkan ada di mana kita mengalami studi kita hanya sampai SD dan atau SMP, atau juga di mana kehidupan kita, di mana orang lain melihat kamu membawa sial. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini jangan biarkan semua itu menghantui hidup kita. Atau banyak hal yang lain mungkin kita alami saat ini menuduh kehidupan kita. Saya ingatkan, jangan biarkan itu menghantui kehidupan kita. Kenapa? Karena hal itulah yang akan membawa kita mengalami keterpurukan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari bangkitlah dari hal ini. Keluarlah dari hal ini. Saya memberikan contoh di dalam tokoh Alkitab. Ada salah satu tokoh Alkitab bernama Yabes. Di dalam 1 Tawari pasal 4 ayat 9. 1 Tawari pasal 4 ayat 9 berkata demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat ini menjelaskan tentang kondisi keadaan Yabes. Yabes dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Suatu keadaan di mana Yabes orang yang saya bisa katakan dia adalah orang yang sukses. Dia adalah orang yang berhasil sehingga saudara-saudaranya memuliakan dia.
Inilah kondisi yang dialami Yabes. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat ini bertolak belakang dengan kehidupannya yang lalu, kehidupan masa lalu. Ini sangat tidak kontras. Kenapa? Di ayat ini mengatakan bahwa perkataan ibunya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ada suatu kondisi di mana Yabes, ibunya memberi nama kepada dia adalah kesakitan atau penderitaan. Kenapa ibunya memberi nama kesakitan, penderitaan? Karena dia dilahirkan oleh ibunya dengan kondisi ibunya mengalami kesakitan. Ada kesakitan saat melahirkan Yabes. Saya bisa mengatakan suatu kondisi di mana berbeda dengan apa yang dialami oleh wanita-wanita yang lain ketika melahirkan. Kesakitan yang melebihi dari kesakitan normal saat melahirkan. Dan juga ada penafsiran yang mengatakan bahwa kesakitan yang diberi nama kepada Yabes adalah karena berhubungan dengan saat Yabes dilahirkan, ayahnya atau orang tuanya itu meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari hal ini saya bisa katakan, Yabes dia membawa sial. Kenapa? Karena dia lahir bersamaan juga di saat itu ayahnya meninggal. Atau di sini saya bisa katakan Yabes itu dia kurang beruntung. Kenapa? Karena dia lahir dengan ibunya mengalami kesakitan saat melahirkan. Jadi dengan kata lain ada kemungkinan dia mengalami kekurangan atau kehidupannya di mana dia tidak hidup dengan kondisi yang normal. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa dari hal ini keadaan masa lalu Yabes itu tidak menghambat dia mengalami kesuksesan. Tidak menghambat dia mengalami keberhasilan. Dengan dia berjuang, dengan dia bekerja keras, dan saya katakan tadi dengan dia beriman kepada Tuhan, maka Yabes dia mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Bertolak belakang dengan masa lalunya. Kenapa? Di ayat yang ke-10 dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10 berkata demikian. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yabes dia berusaha, dia berjuang dengan keras, dan dalam ayat 10 ini dia beriman kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, dia memandang kepada Tuhan, maka dari doa Yabes Allah mengabulkannya. Bapak Ibu Saudara, Allah mengabulkan doa Yabes sehingga di ayat 9 mengatakan tadi, Yabes dia menjadi orang yang lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kehidupan kita saat ini, jangan kita melihat ke belakang. Jangan kita terintimidasi dengan bayang-bayang masa lalu. Biarlah hal ini kita keluar dari bayang-bayang masa lalu. Bersama dengan Tuhan saudaraku, bersama dengan Tuhan maka kita bisa mengubah sesuatu menjadi baik. Dengan kata lain saya mengatakan bahwa bersama dengan Tuhan kutuk pun bisa menjadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari segala sesuatu, hal-hal masa lalu, bayang-bayang masa lalu, mari kita tinggalkan, kita hilangkan dari pemikiran kita segala sesuatu itu yang dimana kita menuduh kita, mengintimidasi kita bahwa kita adalah orang yang ditakdirkan untuk menderita. Kita adalah orang yang tidak akan berhasil seperti orang yang lain. Mari semua hal-hal yang menuduh kita
kita hilangkan semuanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya mau katakan, berusahalah untuk kita bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Berusahalah untuk kita keluar dari bayang-bayang masa lalu. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara yang besar. Karena bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mari hari ini bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami banyak hal yang menyerang kami untuk kami melihat ke belakang. Di dalam kami menempuh perjalanan kami di depan. Tapi hari ini Bapa, bersama dengan Tuhan, kami akan keluar menjadi pemenang. Oleh karena itu Bapa, bangkitkan iman kami. Untuk kami berusaha, untuk kami berjuang dan berharap kepada Engkau. Sehingga hal-hal yang lalu itu tidak akan mengintimidasi kami. Untuk kami melihat berkat-berkat Allah terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu memberkati kami pada hari ini. Berkat dari Bapa menyertai kami semua. Dimanapun kami berada. Dalam pekerjaan kami. Dalam usaha kami. Di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healing set me free.